Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Husnul Khotimah, absen 39 dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Ghazali serta perjalanan sufi dari Imam Al-Ghazali. Biografi beliau adalah Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali adalah seorang pemikir besar bagi dunia Islam. Ia merupakan seorang akademisi dan juga ahli tasawuf yang melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satunya berjudul Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Semasa mudanya, Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai dalam ilmu tafsir, Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan filsafat. Beberapa sejarawan muslim menganggapnya sebagai seorang mujadid, yakni seorang pembaru iman yang muncul sekali setiap abad untuk memulihkan iman umat Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali adalah sosok yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran, pada 450 Hijriah atau 1058 dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ahmad At-Tus. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Rozqafi. Perjalanan spiritual Al-Ghazali menempuh jalan sufi cukup berliku. Al-Ghazali mengakui perjalanannya menempuh jalur sufi itu memerlukan waktu yang sangat panjang, termasuk dalam menelusuri berbagai macam aliran yang mengklaim diri mereka paling benar. Akhir abad ke-12 Masehi adalah masa kegemilangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Dia dikenal sebagai penasihat kerajaan Saljuk. Khalifah kerap meminta petuahnya untuk menjadi acuan dalam membuat kebijakan keagamaan. Sang alim pun kerap memberikan nasihat. Salah satu nasihat Al-Ghazali untuk Khalifah tertuang dalam kitab Nasihatul Muluk. Tak hanya itu, Al-Ghazali juga memimpin madrasah bergengsi di zamannya, Nizamiyah. Murid dari berbagai negara berdatangan ke sana untuk menimba ilmu. Sang imam menjelaskan pengetahuannya tentang agama, teologi, falsafah, dan banyak lagi. Mengajar adalah salah satu kegiatan kesukaannya, tapi entah kenapa suatu ketika dia merasa tidak nyaman. Abu Hamid tiba-tiba mempertanyakan mengapa selama ini hanya disibukkan dengan mengajar ilmu yang hanya mengundang kesombongan dan tidak berguna untuk akhirat. Lambat laun dia mengakui kegiatan itu sangat mungkin disalahartikan. Orang lain bisa saja menganggap kesibukan sang imam mengajar adalah untuk kemasyhuran dan meningkatkan citra politik, sehingga menarik hati para penguasa. Kondisi ini membuatnya sadar telah salah dalam berbuat kebaikan. Sungguh aku hampir saja terjatuh dalam keadaan neraka, tulis Al-Ghazali dalam Al-Munqidh Minan Dolal. Sejak itu dia berkeinginan untuk meninggalkan Baghdad. Ketika niat itu terbesit di hati, hawa nafsu datang. Keinginan untuk mengasingkan diri atau uzlah tak terlaksana. Dia pun mencoba untuk tenggelam dalam mengingat Allah atau zikrullah, tapi tiba-tiba pasukan hawa nafsu datang dan menghabisi keinginan suci itu, sehingga Al-Ghazali kembali hanyut dalam keduniaan. Iman yang ada di dalam hatinya berusaha mengingatkan, pergilah, usiamu tak lama lagi. Perjalanan menuju ilahi masih sangat jauh, sementara ilmu dan amal yang hanya berupa kesombongan dan prasangka. Jika engkau tidak segera fokus ke akhirat, maka tak ada waktu lagi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.